Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 25 Oktober 2024. Puji syukur bahwa kita boleh bangun di pagi hari ini dan masih menikmati nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita kembali dalam berbagai aktivitas kita di hari ini, tanggung jawab kita, mari kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan yang kita akan bersama-sama baca dan juga renungkan di pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan bersama-sama dari Mazmur 34 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur 34 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, atas setiap kebaikan dan rahmat-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini, menjaga kami sepanjang malam kami, sehingga kami dapat bangun menikmati nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan sebelum kami kembali dalam aktivitas kami masing-masing, tanggung jawab kami di hari ini, kami rindu untuk membaca dan juga merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, bimbinglah kami, berkatilah kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami, di dalam nama Anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mazmur 34 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud. Pada waktunya ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini yaitu jangan khawatir, janganlah takut. Lagu PKJ 302 berjudul Jangan Khawatir merupakan lagu yang seringkali kita nyanyikan di gereja. Lagu tersebut sangat selaras dengan bacaan kita pada saat ini. Memang, kekhawatiran dan ketakutan merupakan bagian yang tidak terpisah dalam pengalaman hidup kita. Seringkali orang yang mengalaminya sangat terganggu, bahkan rasa-rasanya hidup seakan-akan arahnya tidak pasti. Nah, jika demikian, apa pesan kehidupan di balik bacaan firman Tuhan saat ini? Firman Tuhan yang kita baca saat dilatar belakangi oleh kisah Daud. Manakala ia dalam pelarian, Saul bertekad untuk membunuhnya, dan hal itu menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Masalahnya tidak hanya sampai di situ. Ia merasa terancam di depan Raja Akhis
karena ketenaran namanya. Situasi tersebut membuat Daud berpura-pura tidak waras agar ia terlepas. Sesungguhnya ada kemungkinan bagi Daud untuk dihabisi pada saat itu, tetapi faktanya ia justru diusir. Merenungkan hal ini terlebih dalam mendalami pertanyaan bagi kita. Apakah Daud selamat karena usahanya atau karena Tuhan yang menyertainya? Tentu dalam penghayatan iman, keselamatan Daud bersumber dari Tuhan, manakala ia harus berpura-pura gila di hadapan Raja Akis. Kekuatannya untuk tetap tenang, untuk berakting, itu semua asalnya dari Tuhan. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhanlah jaminan kita. Ia adalah Tuhan yang sama sedari masa Daud, kini dan selama-lamanya. Menghadapi ketakutan dan kekhawatiran, ayat 7 meneguhkan kita, sebagaimana Daud berkata, orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah dengan penghayatan iman kita percaya bahwa janganlah kita khawatir, janganlah kita takut, sebab Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan selalu sama dan akan terus bersama-sama dengan kita, menghadapi ketakutan dan kekhawatiran kita. Percayalah kepadanya dan andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kebaikan, kasih yang Engkau berikan kepada kami. Kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ungkapan syukur, karena sampai saat ini kesehatan Engkau boleh berikan kepada kami, sehingga kami dapat diberi kesempatan satu hari untuk melanjutkan aktivitas kami dan tanggung jawab kami. Firman kebenaran-Mu telah kami dengarkan, telah kami renungkan, dan kami percaya inilah yang akan mengajarkan kami untuk tidak khawatir dalam kehidupan kami, untuk tidak takut, sebab Tuhan, sebagaimana Tuhan melindungi dan menyertai Daud, maka demikian juga Tuhan akan melindungi dan menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Biarlah hari-hari kami ya Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami, dan kami pun boleh merasakan ketenangan, kekuatan bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami akan kembali melakukan aktivitas kami dan tanggung jawab kami. Untuknya itu ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga dalam kami menjalani tanggung jawab kami, itu semuanya boleh berjalan dengan baik dan boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka, jagalah mereka, sehingga mereka pun boleh merasakan penyertaan kasih Tuhan, dekapan kasih Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Terkhususnya ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di Gereja Toraja Jemaat Tamlandria. Keberadaan mereka semua Engkaulah yang mengetahuinya, dan seluruh kehidupan mereka, pendidikan, pekerjaan, usaha, bahkan pertumbuhan pergaulan mereka, semuanya itu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang melindungi mereka, Engkaulah yang menjaga mereka, dan Engkau juga yang memberkati mereka. Untuk saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh, kami percaya dengan iman mereka terus berpengharapan dan terus mengharapkan kesembuhan daripada-Mu. Oleh karenanya itu ya Tuhan, Tuhan bekerja melalui proses pemulihan, proses pengobatan yang mereka jalani, sehingga melalui obat-obatan, makanan, minuman, bahkan tenaga medis,
Dari semuanya itu ya Tuhan, mereka boleh memperoleh kesembuhan yang daripadamu, dan mereka boleh menghayatinya dengan terus memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, pun juga untuk orang-orang sekitar kami, bahkan saudara-saudari kami, jemaat-Mu di tempat ini yang dalam duka cita. Kami percaya Tuhan, sebagai manusia kami lemah, kami rapuh. Oleh karena itu ya Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah duka cita mereka, sehingga mereka terus merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, penghiburan dari Tuhan di tengah-tengah duka cita mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami di masa lanjut usia mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa melindungi, sekalipun fisik mereka sudah melemah karena usia, tetapi karena iman mereka terus berpengharapan kepadamu, maka dengan iman juga mereka percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Seluruh pelayanan kami, kiranya semuanya itu boleh menyenangkan hati-Mu saja, dan Tuhan memberkati, dan Tuhan terus membimbing kami, sehingga dalam pelayanan kami terus mengandalkan Tuhan, kami terus memuliakan nama Tuhan, dan melakukannya dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, inilah doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya edisi 25 Oktober tahun 2024. Janganlah kita khawatir dan janganlah kita takut dalam menjalani kehidupan kita, sebab ada Tuhan yang selalu memegang tangan kita dan selalu menjaga dan selalu ada bersama-sama dengan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.